Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi Shalom. Saya sapa juga Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Shalom untuk kita semua. Begitu berharga dan spesialnya kita di mata Tuhan, sehingga Ia rela mengorbankan anaknya untuk menebus Bapak Ibu dan saya, supaya hidup kita boleh diselamatkan olehnya. Tiada kasih yang lebih besar selain kasih Allah, Allah yang hidup, yang memberikan nyawanya buat kita semua. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi semua kita yang hadir pada saat ini. Haleluya Tuhan. Kami suka akan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami suka akan keajaiban karya-Mu yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Engkaulah penolong dalam hidup kami Bapa. Engkaulah penghibur. Engkaulah penyelamat dalam kehidupan kami. Sepatutnya Engkau ditinggikan, sepatutnya Engkau dipuji, dimuliakan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang bertata atas segalanya. Layakkan setiap kami yang hadir pada saat ini untuk beribadah dan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan menjamah semua kami yang hadir. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, Kamu tetap muliakan Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang baik, yang patut ditinggikan, yang patut dipuji, yang patut menerima hormat kemuliaan. Haleluya Bapa, Engkaulah Raja dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semangat kita semua untuk memuji Tuhan dengan kesungguhan hati. Sebab Tuhan adalah Raja dalam kehidupan kita, Dia yang patut ditinggikan, Dia yang patut disembah. Haleluya. Kau yang layak Tuhan. Katakan Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kaulah penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari Bapak Ibu Saudara katakan pujian ini. Yesusku, Dialah penyelamat dalam hidup kita. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, Dialah penghibur, menara kekuatan hanya datang daripadanya. Dialah semua yang bernafas memuji dan meninggikan Kau Tuhan, tak berhenti menyembah. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Kami bersuka akan perbuatan-Mu. Ku bersuka atas
Mari datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, sebab Dialah penyelamat dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan, Yesusku penyelamat. Yesusku, mari akui Tuhan. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu yang ajaib, mengagumkan setiap kami Tuhan. Berhenti menyembah Tuhan, sebab Dia Raja, sebab Dia Tuhan yang layak menerima pujian. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian hormat hanya bagi Kau ya Raja. Mendengar nama-Mu, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jemaat saja katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bagi Dia pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, biarlah semua yang bernafas menyembah Engkau Tuhan. Ku bersuka. Kami suka akan semua perbuatan-Mu Tuhan. Selamanya Kamu tetap kasih Engkau Tuhan. Tiada janji ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Laut bergelora mendengar nama. Ku bersuka atas selamanya. Tiada janji setia ada pada. Tiada janji setia ada pada. Tiada janji setia ada padamu. Mari sembah Tuhan, sembah, puji Tuhan. Ya Raja, ya Raja, kami pujikan Tuhan. Haleluya. Dialah segala yang bernafas mengagumkan Kau Tuhan, meninggikan Raja. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Mari hampiri Dia dengan pujian penyembahan-Mu, dengan ucapan syukur-Mu kepada
padanya. Kami suka akan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Selamanya Kamu tetap mengasihi Engkau, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, maka Kamu tetap mengasihi Engkau, ya Bapa. Sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Serukan, nyanyi dan bersoraklah bagi Raja kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Oh, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, berikan sorak-sorai pujian yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dengan dunia ini, tetap kita mau tetap mengasihi Tuhan. Amin. Kita mau bersuka cita bersama dalam hadirat Tuhan. Biarpun langit dan bumi akan berlalu, tapi tetap janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Mari kita bersuka cita bersama. Kita mau memuji Dia. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Apa yang pasti, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Apa yang pasti, Tuhan Yesus yang pasti tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Yes. Lebih bersuka cita lagi Bapak Ibu Saudara. Biar bumi akan biar bulan
tak bercahaya lagi, biar langit matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus yang pasti tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangannya, kita mau lambaikan tangan buat Tuhan. Jalalalalalalala, saya cinta Yesus. Jalalalalalalala, Yesus cinta. Jalalalala, jalalalalalalala, saya cinta Yesus. Jalalalalalalala, Yesus cinta saya. Jalalalalalalala, saya cinta Yesus. Lalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Kita mau tetap mencintai Tuhan, dan Tuhan juga cinta akan kita semua. Masih bersuka cita dalam hadirat Tuhan, katakan ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah apa? Dari hari ke hari, cinta kita kepada Tuhan lebih semakin hari semakin dalam. Antara Allah dan aku, ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahnya semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Siapa dia Bapak Ibu Saudara? Kekasihku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus. Katakan sekali lagi dengan iman, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya. Siapa dia? Dialah pujaan kita semua. Hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Amin. Oh hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi, dia kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini kita perlu tuntunan daripada Roh Kudus, agar setiap keputusan yang kita ambil boleh tetap memuliakan Tuhan. Kita mau perlu Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita. Ajar kami Tuhan untuk hidup dengan bijaksana di akhir zaman ini, supaya kami tetap didapati benar di hadapan Engkau ya Bapa. Kita perlu tuntunan Tuhan setiap hari dalam hidup kita, lewat firman Tuhan yang akan mengarahkan kita semua. Ajar kami Tuhan
besar setiamu. Ajar kami, ya Bapa, ajar kami, Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, hidup hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup di dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu tergenapi Tuhan, agar semua rencana-Mu digenapi. Tapi Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, katakan mulialah Kau Tuhan. Namamu Tuhan, dan ajaib jalan pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur. Mulia, mulia, mulia Kau Tuhan. Waktu tempat saya persilakan kepada hamba-Nya. Pimpin kami, di setiap waktu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Terpujilah Engkau Bapa kami yang ada di sorga, yang berlimpah dengan segala kasih karunia dan kemurahan-Mu, yang sudah Engkau limpahkan atas setiap kami semuanya. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi setiap kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu, karya penebusan-Mu yang Engkau telah perbuat atas setiap kami. Tolong kami untuk kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Mu, kepercayaan demi kepercayaan yang Kau karuniakan dalam waktu demi waktu
yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami boleh memaksimalkan waktu yang Tuhan karuniakan kepada kami dalam mewujudkan apa yang kau percayakan dengan kami dengan benar, serta boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Tolonglah hari-hari yang kami jalani. Kami akui kami lemah, kami akui kami tidak memiliki kekuatan. Kalau Allah sumber kekuatan kami, tolong kami untuk kami tetap mampu berjalan seperti yang kau mau dalam tuntunan bimbinganmu, untuk menempatkan kebenaranmu menjadi barisan depan kami, dan kami boleh melihat kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kami. Tolong kami, lembutkan hati kami, agar kami tidak mengeraskan diri kami dan berjalan dalam konsep dan pola kami sendiri, yang melahirkan pemberontakan-pemberontakan yang tidak kami sadari, yang kerap kali kami unjukkan di hadapan Engkau. Tapi temukan atas setiap kami ya Bapa, hamba yang setia, hati hamba yang taat kepadamu. Tolong ya Tuhan, seluruh kami semua pagi hari ini, jemaat-Mu yang tidak hadir pun pagi hari ini, karena ada satu dua hal mereka tidak bisa hadir, tapi sebentar melalui ibadah online ini, mereka boleh terjamah juga oleh kebenaran sabda-Mu dan diberkati pula oleh Engkau, dan menolong mereka semua dan setiap kami semua. Pada akhirnya kami boleh semakin didapatinya berkenan dan membuat Engkau terpikat atas setiap kami ya Tuhan. Tolong kami semua pagi hari ini untuk ada kemampuan, kerelaan hati, kesediaan diri kami dibentuk lagi, dibenahi lagi oleh firman kebenaran-Mu, tanpa kami bersungut-sungut ya Tuhan. Ku bersuka dengan segala apa yang Kau perbuat bagi kami. Biar nyanyian ini menjadi sebuah persembahan, mendedikasikan hidup ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tolong hamba-Mu memberikan kekuatan baik secara fisik, roh dan jiwa bagi hamba-Mu. Dalam kekuatan urapan Allah, hamba boleh berkata-kata. Roh Kudus, kami percaya Engkau mengasihi setiap kami, tidak akan tinggal diam, dan Engkau yang akan menolong, dan Engkau yang akan memberkati setiap kami. Kami siapkan diri kami, terima firman-Mu, bersabda ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Walaupun ada jarak, toleh kanan kiri saudara, lambaikan tangan. Itu saudara kita loh. Kita ini family, keluarga Allah ya. Kita ini anggota tubuh Kristus. Toleh belakang, shalom. Tanpa harus membuka masker kita. Tolong maskernya dipakai dengan baik, jangan di bawah dagu. Kita mau belajar disiplin. Kecuali saya yang terganggu kalau pakai masker, seperti saya katakan, pemain musik harus pakai masker dalam pelayanan. Kecuali yang memakai mic supaya tidak terganggu suaranya. Terima kasih buat kerjasamanya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya, saya yakin setiap kita merindukan untuk memiliki masa depan yang cerah. Amin. Dalam hidup ini ada yang namanya terkenal dengan sebuah konsep jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, semua itu tidak lain menata hidup kita untuk kita mempersiapkan dalam masa depan. Atau sebab itulah tema renungan firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua, dipersiapkan untuk menatap masa depan. Karena Tuhan pun dalam rancangannya atas setiap kita, Dia juga mempersiapkan masa depan. Banyak ayatnya dalam Yeremia 29 ayat 11. Salah satunya, saya tidak bisa memakai begitu banyak ayat karena waktu berjalan terus, hanya 1 jam ibadah kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, masa depan itu harus dipersiapkan saat ini. Waktu itu begitu berharga di dalam perjalanan yang kita jalani. Kalau kita tidak pernah mendisiplinkan diri, kalau kita tidak pernah, saudaraku, untuk mengerjakan dengan maksimal, dengan istilah kerja keras, saudaraku, kita tidak akan memiliki masa depan itu.
Dan masa depan itu tidak datang secara otomatis, tapi ada harga yang dibayar. Kehidupan kekristenan yang tidak mau ditata, sekali lagi, kekristenan yang tidak mau diatur, sekali lagi, Kristen yang selalu senantiasa menolak bimbingannya, mengeraskan hati, dia tidak akan punya masa depan. Di dalam Amsal 23 ayat 18 berkata, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu dikerjakan dengan berkolaborasi dengan Tuhan, tidak serta-mertanya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dalam doa kita, beri aku masa depan, bagus, percaya. Tetapi Tuhan juga bertanya kepada kita, apa yang kamu perbuat? Apa yang kamu kerjakan? Di sini aku santai-santai Tuhan. Di sini Tuhan, aku berpangku tangan Tuhan, menanti pertolonganmu, menanti penggenapan janjimu. Yang tadi dikatakan tiada janji seperti engkau, aku nanti Tuhan. Tuhan berkata, apa yang ada padamu sudah kau kerjakan bagianmu. Kalau kekristenan saudaraku, maaf berkali-kali, kenapa saya perlu berkata keras? Supaya saudara itu tersentak pikirannya bersama dengan saya. Ini firman bukan buat saudara, tapi juga buat saya. Yang dikatakan firman Tuhan itu bagikan pedang bermata dua. Jangan Anda berpikir hanya sepihak kepada saudara, tapi ini juga ada feedbacknya kepada saya. Kalau saya hanya pintar ngomong di mimbar ini, jago untuk ngomong, tapi saya tidak pernah mendisiplinkan diri, saya tidak pernah mau mengarahkan diri, saya kerap kali mengeraskan hati, sekalipun 1000 kali saya khotbah, saya tidak akan punya masa depan. Tetapi mari bersama kita pagi hari ini mau belajar supaya kita ini mau melangkah. Buanglah yang namanya negative thinking, pikiran-pikiran negatif. Kalau dinasihati, tidak suka dengan aku dia. Ini negative thinking, ini pikiran-pikiran musuh dari untuk kita menatap masa depan. Dan saya percaya tambah hari kehidupan jemaat Tuhan akan semakin dewasa. Semakin senang kalau bicara sesuatu yang hakiki itu. Semakin senang kalau bicara sesuatu yang berpotensi itu. Sesuatu yang senang membuat kita semakin melipatkan pertumbuhan kita. Jangan mau saudaraku menerima pengajaran yang semu. Ada masa depan, gak apa-apa. Dosa berjalan pun gak apa-apa. Tetap Tuhan kasih. Tuhan adalah kasih. Tapi dia tidak pernah mau kasihnya dipermainkan. Yang percaya kata amin. Mungkin hari-hari ini saudara mendengar kalimat kata-kata yang keras dari saya. Ada yang ikut online berkata, Pak, omongannya Bapak keras. Nggak ngerti saya, Tuhan taruh hati saya begitu kok. Dan Anda tahu karakter saya bukan suka berkata keras. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Dan itu kekerasan berbicara karena kasih Tuhan. Harus dilengkapi dengan positive thinking. Jangan terus dilengkapi dengan negative thinking. Ojo ngomong nanti tersinggung, ojo ngomong nanti marah, jernowis dadi apa? Ojo nanti marah, nanti tidak suka. Kita bukan seperti jemaat di Galatia yang Paulus katakan, apakah dengan aku menyampaikan kebenaran kepadamu? Galatia 4 ayat 16, aku harus menjadi musuhmu. Dan saya juga tidak mau menjadi Galatia yang dikatakan 1 ayat 10. Kalau aku menjadi hamba Tuhan hanya menyukakan manusia, apalagi memiliki tendensi-tendensi yang terselubung, ada udang di balik rempeyek, saya jahat di hadapan Tuhan, saya akan terlaknat di hadapan Tuhan. Maka Paulus berkata, kalau aku hanya menyenangkan manusia, aku bukan hamba Kristus. Sebagai hamba Kristus, saudaraku, yang sejati, bukan untuk mencari pujian dari manusia, bukan untuk cari popularitas, tapi untuk mencari perkenanan kepada Allah. Menjadi pembelaku, jadi penolongku, yang kuandalkan itu, yang terbukti akan tetap terus membuktikan dirinya, yang akan menyatakan firman-Nya tidak pernah kadaluarsa. Yang percaya kata amin. Anda di sini memuji Tuhan salah satunya karena firman-Nya yang menjamin.
Karena firman-Nya lah yang menjadi sesuatu andalan bagi saudara. Kalau saudara mempercaya ini firman menjadi jaminan andalan kita, kita akan serius dalam menjalankan hidup ini. Sehingga kita tidak akan terus menjadi Kristen yang negative thinking. Pak, ojo lah Pak, yang maunya kita halus. Tetapi saatnya sudah tiba, mendekati waktu Tuhan yang tidak lama lagi datang. Tuhan sedang mempersiapkan gereja yang kudus. Gereja yang dewasa. Gereja yang berbobot. Bukan cuma sekedar maaf berkali-kali kehadiran saya berkhotbah. Hebat. Apalagi, saya sudah diundang kemana-mana. Lalu ada istilah, saya kelas internasional. Sudah ke mancanegara. Itu bukan ukuran di hadapan Tuhan. Tapi ukurannya sejauh mana saya mau tunduk dan berkata, aku bersuka dengan apa yang kau buat dalam hidupku. Tuhan berkata, wih, perkataan ini menggetarkan hatiku. Kau bersuka nak, kau bersuka hambaku dengan apa yang kau perbuat, dengan aku yang kau rancangkan. Dan kamu tahu rancanganku bukan rancanganmu, pikiranku bukan pikiranmu, tapi kamu bersuka, artinya aku selalu mau rela dibentuk. Melahirkan kekristenan yang tidak baper, saudaraku. Titik-titik perasaan, wah repot. Tuhan tidak peduli kadang-kadang saudaraku perasaan saudara. Dan kadang-kadang Tuhan mengerjakan dengan penuh kesengajaan. Dan semua itu direkayasa dalam kesadaran yang penuh oleh Allah sendiri. Dengar baik-baik. Sehingga Allah tidak bisa berkata, sorry ya, aku tidak sengaja. Tidak ada. Semua Allah kerjakan dalam rekayasa penuh dengan kesengajaan, tapi digaris bawahi dengan kasih Allah yang besar, yang mengasihi kita, yang merindukan kita semua, mampu menatap hari esok, masa depan yang cerah yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Dan biar kita semua boleh bersuka cita dan berkata, amin Tuhan, kerjakan Tuhan dalam hidupku, aku mau Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi, Anda membuka lahan yang seluas-luasnya bagi karya Roh Kudus. Jadi kalau saudara tidak suka negative thinking, lalu suudon, katanya Nadu, berprasangka buruk dengan Allah, Anda menutup pintu bagi karya Roh Kudus. Saya boleh mendengar begitu banyak janji. Saya boleh mendengar begitu banyak berita tentang kedahsyatan Allah dan keajaibannya. Saya tidak hanya mendengar tanpa saya bisa merasakan. Tetapi saya berkata, aku tidak cukup mendengar, tapi aku akan merasakan. Dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudaraku. Maaf ya, mungkin sebagian tidak tepuk tangan, mosok sih. Balik jalani firman Tuhan yang amin. Hari ini saudara dipersiapkan untuk menatap masa depan. Kita baca dalam Mazmur 92. Ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kadang-kadang Tuhan memberikan gambaran-gambaran untuk menyatakan jadi diri kita, bagaimana seyogianya kita hidup. Contoh, Tuhan mengatakan, kamulah terang dunia. Bagaimana sih filosofi terang itu? Kita harus pelajari. Sudahkah peran status saya sebagai terang itu benar-benar nyata? Kalau dikatakan kamulah terang dunia, kita mau belajar filosofi terang itu apa? Kalau dikatakan kamulah murid-muridku, apa sih definisi filosofi dari seorang murid dan lain-lain sebagainya. Tapi kali ini Tuhan ngomong orang benar itu seperti pohon korma. Nah, kita akan melihat apa sih filosofi pohon korma itu. Dan saya tidak akan pernah menemukan di Indonesia ini pohon korma, karena bukan ditanam dengan bentuk iklim yang memang dibutuhkan seperti di Indonesia. Itu ada di padang gurun, di daerah Timur Tengah. Nah, dikatakan orang benar akan hidup seperti pohon korma. Nah, pohon korma ini hidup, saudaraku, di tengah-tengah kondisi yang keberadaannya
Dia mengalami begitu banyak masalah. Angin yang kencang, angin yang dahsyat, karena memang situasinya seperti itu. Nah, kita hidup juga saudaraku di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Angin demi angin yang kencang meniup pohon korma itu. Dan kalau tidak didandani pohon korma dengan baik, dipersiapkan dengan baik sedini mungkin, dia bertumbuh dengan gagal. Ada dia tidak mampu menghadapi goncangan-goncangan keberadaan angin yang kencang itu. Kekristenan digambarkan seperti pohon kurma, dipersiapkan untuk siap menghadapi kondisi dunia yang anginnya bukan semakin lembut, tapi semakin keras, semakin kencang. Dan Tuhan tidak mengendaki setiap kita semua roboh, gagal di tengah jalan, tapi tetap tegak, sehingga kita bisa mengaminkan dan mengalami yang di dalam Mazmur 91 salah satunya berkata, 1000 orang akan rebah di sebelah kiriku, berlaksa-laksa akan rebah di sebelah kananku, tapi itu tidak menimpa aku. Wow, dahsyat ini firman Tuhan. Waktu saya baca ini, yes Tuhan, itu bagianku yang kau rancang, dan aku mau hidup dalam rancanganmu. Itu sebabnya lah Tuhan berkata, orangku yang benar akan hidup seperti pohon korma. Dan kondisi filosofi dari pohon korma ada dalam situasi seperti itu. Bagaimana untuk kuat? Nah, maka keberadaan filosofi pohon korma itu, dia tidak lebih dulu diutamakan untuk terbit ke atas, ke dalam, diberi beban, entah itu batu, entah itu apa, sehingga itu akar gak bisa tumbuh ke atas. Begitu ke atas tak bisa, terpaksa dan dipaksa turun ke dalam. Pelayanan gereja bukan pelayanan karbitan. Pokok bisa nyanyi, bagus, pinter dalam mengambil kata-kata, naik ke mimbar. Yang penting punya skill. Enggak. Dia harus menunjukkan dulu bobot-bobot kerohaniannya, kualitasnya, ditekan ke bawah. Kalau berbicara sakit, iya, kalau kita berbuat dosa ditekan, oke lah Tuhan, aku ini udah bener loh Tuhan, kok ditekan. Tuhan itu saudaraku dalam tanda petik yang saya dikatakan penuh rekayasa dan kesengajaan dan mentoloh. Tetapi dalam kementolan Tuhan, dia tahan karena dia mengharapkan kesuksesan kita, sehingga belas kasihan yang dia miliki tidak dikedepankan, tapi kasih yang dikedepankan, yang diiringi dengan belas kasihan Allah untuk mencapai maksud dan Allah, yang tentunya kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan itu kondisinya. Kalau saudaraku itu sudah mulai tiba waktunya, cukup, Tuhan bekerja sesuai waktunya, cukup, beban itu diangkat. Bersyukur kalau selama ini masih ada beban. Entah beban itu yang menekan itu siapa. Mungkin gembala saudara yang Tuhan pakai menekan saudara. Saudara jangan punya konsep, wah tak enak jadi gembala di sini, golek gereja yang lain, sing gembala nu enak. Saudara tidak akan bisa dibentuk. Saudara jadi Kristen yang hanya begini. Dan Kristen yang begini ini banyak. Yang dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara mau masuk golongan mana? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apa banyak dari golongan orang yang tidak dipilih? Saya mau Tuhan yang dipanggil, yang dipilih. Dan saya percaya sudah berkata amin. Amin. Dan bagaimana kondisi keadaan itu semua saudaraku ada waktunya. Sudah waktunya Tuhan akan tinggikan kita. Ada waktunya. Dalam kitab pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya, percayalah. Sementara waktu itu belum tergenapi, Tuhan berkata, belajar untuk menaruh pengharapan dalam sukacita akan kesetiaan Allah, akan kesanggupan Allah, dengan satu iman yang kokoh bahwa dia tidak pernah gagal. Dan dia akan membuktikan keberadaannya. Berkali-kali saya ngomong, Tuhan tidak pernah bekerja di luar firman-Nya.
Tidak ada urusan Allah dengan di luar firman-Nya, tidak ada urusan. Allah tidak terikat kontrak dengan apa yang di luar firman-Nya. Tapi Allah terikat kontrak dengan dirinya sendiri. Yang minggu lalu kita sudah dengar, dia bersumpah untuk meyakinkan bagi mereka yang berhak terima janji. Dia bersumpah dengan lain kata, supaya mereka yang mendengar firman itu serius, tenanan, penuh dedikasi di dalam mengiring Tuhan. Tidak pernah lagi semuanya dilengkapi dengan perasaan-perasaan negatif thinking. Seperti wanita Kanaan. Kalau dia menjalankan dengan baper, ya Pak, aku sakit hati Pak, kenapa? Itu murid-murid Yesus itu loh, nolak aku, kasar lagi omongannya. Bahkan ngomong nyuruh Yesus suruh pergi. Aduh, kekurangan pemimpin, aku kolek pemimpin lain. Dia tidak akan mengalami dahsyatnya Yesus, Tuhan yang dia dengar. Dia maju. Kita tahu, mengharapkan sejuta jawaban yang indah dari Yesus. Mengharapkan sejuta respon yang positif dari Yesus. Tidak salah, begitu datang Yesus cuek, Yesus dingin. Yesus tidak ada jawaban. Yesus tidak ditanggapi. Tapi wanita ini, dia tidak pernah menyerah. Dan Yesus ngomong, udah dingin sikapnya, sudah acuh tak acuh, terkesan seperti itu. Yesus ngomongannya nyelengkit, ngerti nyelengkit? Sudah bisa terjemahkan, ya. Tidak ada dalam bahasa Inggris itu nyelengkit, tapi sudah tahu, nyelengkit, nyakit no hati, ngiming-ngimingi lagi. Padahal orang itu butuh berkat, diingi-ingi berkat tapi tidak dikasih. Waduh, sempurna luka hatinya, sempurna perasaannya, terrobek-robek. Tapi dia tetap punya positive thinking. Enggak. Hanya Yesuslah satu-satunya jawaban. Hanya Yesuslah satu-satunya yang kau andalkan. Dan aku tahu dia bukan pribadi seperti itu. Ini hanya ujian. Ini hanya untuk melihat sesuatu dalam diriku keluar potensi-potensi yang kau inginkan. Dan benar Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Seketika itu juga anaknya yang rasuk setan itu sembuh. Yang tidak ada harapan menjadi harapan dalam Kristus. Kenapa? Dia bukan baper, dia bukan negative thinking. Alkitab katakan dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, dia semakin tersungkur dan menyembah, ya Yesus, walaupun aku tidak layak, tapi aku juga menikmati, walaupun itu hanya remah-remah yang gugur. Dengan lain kata, apa yang kau perbuat itu baik bagiku. Apa yang kau perbuat itu baik bagiku. Kerjakan apa yang kau buat. Karena tidak ada rancangan Allah, rancangan kecelakaan atas setiap kita. Bisa katakan amin saudaraku. Dan kita mau belajar dalam filosofi pohon kurma. Dipersiapkan untuk menatap masa depan. Yang pertama saudaraku, saya secara singkat. Kita mau belajar apa yang Tuhan baik, yang Tuhan perbuat itu baik. Pahamilah bahwa tujuannya itu baik. Pahamilah tujuannya baik. Ada orang ngomong, Situbondo ini satu arah muter-muter, biasanya bentar sedang lama. Tujuannya baik supaya mengurangi kecelakaan. Dan banyak yang mengalami kecelakaan dengan adanya dibentuk seperti ini, mengurangi. Kita tidak bisa mampu menangkap tujuan Allah. Tapi yang dilihat, kok aku diperlakukan begini ya? Aku kok dikerjakan begini ya? Coba sudah baca dalam Ulangan 8 ayat 15 sampai 16. Di sana Tuhan memimpin dengan tiang awan, tiang api. Dan kedahsyatannya yang maha dahsyat. Senang, bahagia. Tapi dituntun ke padang gurun. Kalau dibawa ke padang rumput, enak, puji Tuhan. Ku jatuh cinta padanya, tambah mendalam dan tambah mendalam lagi. Karena Tuhan pimpin aku selalu berada di padangku, di padang rumput yang hijau. Yang memberiku air, memberiku minum, membuat jiwaku segar. Terpujilah Tuhan, ku jatuh cinta padanya. Bisa. Tapi kalau dibawa ke padang gurun, ada apa di padang gurun ini? Kering, gersang, menakutkan.
Kematian yang nanti. Aku dibawa ke sini untuk mati Tuhan. Sing bener lah Tuhan. Makanya Israel berkata, balik ke Mesir. Balik ke Mesir. Kekristenan yang tidak memahami akan apa yang menjadi tujuan Allah yang baik itu. Jangan gagal. Tuhan tidak berkata, sakno ya, kamu tak bawa di padang gurun menderita. Tidak. Tapi dia punya cara untuk menopang saudara. Manakala saudara berserah. Dan terlebih lagi di sana, banyak ular tedungnya. Banyak kala jengkingnya. Dan dikatakan dalam Ulangan 8 ayat 16 bagian akhir, hanya untuk berbuat baik pada akhirnya. Nah, ini dipersiapkan untuk memiliki masa depan. Dilatih kita militan, dilatih rohani kita kuat, otot-otot kita kuat, imun rohani kita kuat dalam menghadapi angin kencang, baik itu pengajaran, baik godaan cinta dunia, wanda. Sehingga kita selalu berkata, mataku tetap memandang engkau, hatiku tetap melekat kepadamu. Melahirkan sosok pribadi yang berkata, Tuhan, engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh dahsyat dalam hidupku. Memahami, mengenal. Kita dibawa kepada sesuatu yang baik. Yang bagian kedua, bagian akhir. Saya minta tinggal 5 menit lagi. Apa yang dikatakan? Di dalam filosofi kurma ini sebetulnya banyak. Kemampuan untuk pada kita berpikir positif. Yang pertama, memahami bahwa ini tujuan yang baik. Karena ini memahami tujuan yang baik untuk membawa kebaikan. Akhirnya muncul pola pikir yang positif. Itu dimiliki oleh Yusuf. Kejadian 50-20. Kamu mereka-reka yang jahat kepadaku. Kalau saudara baca biografi kehidupan Yusuf. Aduh, nemen saudaraku. Nemen. Apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Dan Allah izinkan memang itu. Tetapi Yusuf berkata, kamu mereka-reka yang jahat kepadaku. Allah mereka-reka yang baik kepadaku. Dengan lain kata, aku tetap berpikir positif. Karena tujuan Allah itu baik. Aku pahami itu. Kalau aku dijual menjadi budak. Kalau aku menjadi narapidana. Itu baik. Asal bukan karena dosa. Kalau saya difitnah, saya digosipkan, saya dikatakan apa-apa. Secara manusia marah saya. Daging manusia lama ini tidak suka. Kalau perlu tak datangnya orang itu. Tak bawa parutan kulitnya durian saudara. Tak parut mulutnya. Tetapi saya harus mampu mengalahkan manusia lama. Lewat memahami tujuan Allah yang baik. Muncul pengen sutip. Keluar perkataan. Tidak pernah bersungut-sungut. Belajar untuk berkata. Terima kasih Tuhan. Untuk kita berkata. Aku suka dengan perbuatanmu. Dengan pemikiran positif itu lahir iman yang kuat. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan yang menopang, Tuhan yang meneguhkan, dan kita bisa nyanyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yuk bersama-sama. Tangannya bersama-sama, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Siapa yang ditopang tangannya? Tangan saya? Yes. Tangan siapa? Tangan saudara. Nyanyi lagi. Ia jatuh, tak sampai tergeletak. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya, apa yang jadi penghalanganmu? Tidak ada seorang pun yang menggagalkan engkau. Saya ulangi, apa yang menjadi penghalanganmu? Tidak seorang pun yang bisa menghalangi engkau sukses. Penghalang yang terbesar bukan tetangga saudara. Penghalang terbesar bukan suami saudara. Penghalang terbesar bukan istri saudara. Bukan anak saudara, bukan menantu saudara. Tapi penghalang terbesar diri saya sendiri.
Bagaimana saya menyikapi itu menentukan saya menatap ke depan. Yang setuju kata amin. Nah, saya waktu baca dalam Mazmur 37 ini, Tuhan, apa yang membuat saya ragu? Apa yang membuat saya bimbang? Karena Engkau dari sejarah, dari waktu ke waktu, Engkau membuktikan Engkau tidak pernah gagal. Dan akan tetap terus Kau menyatakan dirimu. Yang tak pernah gagal itu nyata. Dan dalam generasiku akan kubuktikan Yesusku hidup bukan cuma di masa lampau. Tapi Yesus hidup sampai hari ini. Dan Dia hidup sampai selama-lamanya. Dan tidak pernah berubah. Amin saudaraku. Dan ini yang harus tertanam begitu kuat dalam diri kita. Semakin akhirnya kita bersuka cita. Kita baca yang terakhir dalam Filipi 4 ayat keempat. Saudara bangkit berdiri, saya minta pemain musik. Waktu sudah berjalan, tinggal 2 menit lagi. Kita pergunakan waktu dan air. Filipi 4 ayat keempat, sudah bangkit berdiri bersama-sama. Saya dengar suara-suara yang keras. Itu berkata, permintaan Paulus yang dinafaskan Roh Kudus. Dengan lain kata ini permintaan dari Allah sendiri kepada kita. Berdasarkan orangku yang benar akan hidup seperti pohon kurma. Kita akan baca Filipi 4 ayat keempat. 1, 2, 3. Bersukacita sekali lagi kukatakan kepadamu. Nah, bersukacita bukan dompetnya sudah diisi saja. Bukan bersukacita saudara ditolong dalam masalah. Tapi hari ini aku bersukacita karena Engkau sedang mempersiapkan aku seperti pohon kurma. Oh, Engkau kuat di tengah-tengah tantangan 1000 orang rebah, berdaksa rebah. Aku tidak pernah rebah karena Tuhan sudah mempersiapkan aku untuk menatap masa depan yang cerah. Bisa katakan amin saudaraku. Sekali lagi mari bersama-sama dengan saya katakan Filipi 4 ayat keempat, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Naikkan pujian Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Amin. Buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Saya akan ucapkan sepatah dua kata seperti apa yang Tuhan taruh dalam hati saya pagi hari ini. Tuhan ingin membuat kita maju, maju, maju. Dan saudara maju, Tuhan beserta saudara. Dan Tuhan sudah maju selangkah. Sudah ingin, iya aku mengikuti langkahmu. Tuhan maju 2 langkah, iya aku mengikuti 2 langkah. Tuhan maju 3 langkah, iya aku mengikuti 3 langkah. Dan Tuhan berkata, stop sampai di sini. Apa yang kurancangkan sudah tergenapi. Dan kita berkata, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis. Wajib saya serahkan pada anak Nardo untuk naikkan doa serta doa berkat. Wajib firman-Nya. Sungguh besar kasih Allah dalam hidup kita. Kau satu-satunya Tuhan. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis. Kami mau mengasihi Engkau.
bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, yang kembali mencelikkan mata batin kami, untuk kami mampu melihat kebaikan-Mu ya Tuhan, melalui rancangan-Mu yang sudah Kau persiapkan bagi setiap kami, untuk memberikan masa depan yang cerah, yang gilang gemilang, yang di dalamnya Kau mau ya Tuhan, kami meresponi rencana-Mu itu, ketika Kau mengerjakan di dalam hidup kami, melalui ketaatan kami, penyerahan diri kami, komitmen kami ya Tuhan, untuk kami berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami terus mengikuti Engkau, untuk kami terus hidup di dalam kehendak firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kekuatan kemampuan-Mu yang sudah Kau limpahkan melalui Roh-Mu yang di tengah-tengah kami ya Tuhan, akan membawa kami tiba ke tanah perjanjian itu ya Tuhan, untuk kami menikmati karya rencana-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Biar mereka memandang kebaikan-Mu, mereka memandang kesetiaan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sungguh Kau tak pernah ingkar janji. Biar kiranya kami pun setia untuk kami hidup di dalam kehendak firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan, Kau berikan hikmat, kekuatan-Mu lebih lagi ya Tuhan, kesehatan, segala sesuatu yang sudah Kau percayakan dalam hidupnya, kami percaya Kau akan tambah-tambahkan lebih lagi. Kau berkati juga setiap kami jemaat-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saudara bisa memberikan persembahan. Pengumuman ibadah raya minggu depan, pagi tetap 6:30, sore jam 4, dan tidak ada ibadah yang lain sementara waktu. Saudara bisa mempersiapkan waktu untuk kita beribadah, karena mengingat waktu yang memang tidak terlalu lama, kita hanya beribadah selama 1 jam kurang lebih. Jadi kita persiapkan dengan waktu yang singkat ini, kita bisa memaksimalkan bagaimana kita memuji, menyembah Allah, mendengarkan firman-Nya, sehingga firman-Nya itu pada akhirnya mendatangkan perubahan di dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah kita dengar, Allah memiliki rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sayang sekali dan ironis sekali kalau kita sebagai anak-anak-Nya tidak menikmati pada akhirnya apa yang menjadi kehendak Allah. Kita terus berdoa untuk bangsa ini, kita berdoa untuk pemimpin kita, biar kiranya Tuhan beri hikmat, berikan kekuatan untuk mengatasi segala problem persoalan yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa ini. Kita harus tahu, bukan masa-masa yang mudah yang kita hadapi hari-hari ke depan. Karena itu mari kita persiapkan mental kita, persiapkan iman kita, kita persiapkan anak-anak kita, supaya mereka menjadi pribadi yang kuat, kokoh di dalam iman mereka. Karena Tuhan sebagai Bapa kita, Ia juga senantiasa mempersiapkan anak-anak-Nya. Yesus memberikan pengajaran terus kepada murid-muridnya, terlebih-lebih sebelum Ia disalibkan. Ia terus menguatkan iman mereka, Ia mempersiapkan mereka. Bahkan terjadi sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, murid-muridnya, orang-orang percaya bisa mempersiapkan diri mereka. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang sungguh tak pernah habis kami hitung ya Tuhan. Dan biar kiranya kami bersuka cita dan limpah ucapan syukur. Dan terlebih-lebih ya Tuhan, kasih kami kepada Engkau yang senantiasa kami tunjukkan melalui ketaatan kami kepada firman-Mu. Sekali lagi hamba-Mu serahkan seluruh jemaat-Mu, domba-domba-Mu di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dalam segala aktivitas pekerjaan mereka, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan mengarahkan. Bila kami mulai menyimpang ke kanan ke kiri, Kau arahkan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kiranya Kau kedangkan tangan-Mu yang kuat kata setiap umat-Mu di tempat ini, dan Kau berkatilah mereka. Tuhan memberkati-Mu. Berkati pekerjaan-Mu, sehingga apa yang Kau buat dengan tangan-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga turun ke atas melimpah-limpah. Mulai Maranatha, di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.
Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Kami bersuka akan perbuatan-Mu.